Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh kembali diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya dalam kehidupan kami, yang boleh terus kami rasakan sampai saat ini. Kami juga bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus boleh terus bekerja dalam hati kami sehingga hati kami siap untuk menerima firman Tuhan. Dan itu boleh tertanam dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, anak-anak saya saat ini sedang les piano. Dan selama beberapa kali saya amati, mereka itu seperti ogah-ogahan. Sebentar-sebentar izin ke toilet, sebentar-sebentar izin minum, sebentar-sebentar bilang ngantuk. Sampai akhirnya saya dan suami itu memutuskan untuk memberi ancaman, memberi hukuman. Kalau hari ini kamu gak les dengan benar, maka kamu dapat hukuman. Waktu main gadget di weekend akan dicabut. Sejak saat itu, mereka berusaha untuk les dengan baik. Tetapi tentunya saya dan suami berharap anak-anak ini boleh dengan sungguh-sungguh belajar, bukan karena ada ancaman hukuman dari kami, tetapi karena mereka sungguh-sungguh ingin belajar dari kesadaran mereka. Mereka sungguh-sungguh ingin bermain piano dengan baik. Ya Bapak Ibu Saudara, ketaatan yang sama inilah yang dituntut oleh Allah bagi kita. Ketaatan yang bukan hanya kelihatan dari luar, ketaatan yang bukan hanya karena ada aturan keagamaan, tetapi ketaatan yang sungguh lahir dari dalam hati kita. Mari bersama kita baca kitab Matius 5 ayat 21 dan 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ya Bapak Ibu Saudara, apa artinya ayat ini? Artinya Tuhan bukan cuma mau kita untuk tidak membunuh, tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita itu sungguh-sungguh membereskan masalah yang ada di dalam hati kita, yang justru jadi akarnya kebencian, kemarahan, itu yang Tuhan ingin kita untuk bereskan. Dengan demikian, perdamaian bisa diwujudkan. Maka ketika dalam kehidupan kita kemudian disakiti, ada orang yang menyakiti kita, apa yang kemudian kita pikirkan? Apakah kita menyimpan dendam kita terus-menerus selama bertahun-tahun, mengalami kepahitan, atau kita memutuskan untuk membalas mereka dengan cara yang sama? Ataukah kita bergumul dan mengusahakan jalan keluar yang terbaik untuk berdamai, paling tidak dengan diri kita sendiri. Saudara, mari kita lanjut membaca ayat 27 dan 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya saudara, ada quote yang berkata, the heart of the problem is the problem of heart. Maksudnya adalah inti daripada sebuah masalah itu sebenarnya adalah masalah hati. Kembali lagi ke hati. Itulah kenapa dikatakan bahwa jikalau kita berpikir kita itu sudah berdosa ketika kita melakukan dosa tersebut, ketika kita melakukan hal yang tidak benar, itu baru kita berdosa, maka kita salah. Sebab firman Tuhan tadi katakan bahwa jika seseorang memandang dan menginginkan seorang perempuan di dalam hatinya saja, itu artinya dia sudah berzina dan berarti dia sudah berdosa. Jadi kesimpulan dalam renungan kita hari ini, seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 15. Tuhan katakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi saudara, Tuhan tidak menghendaki ketaatan yang terpaksa. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah ketaatan yang sungguh lahir dari dalam hati kita. Ketaatan
yang lahir karena kita mengasihi Tuhan. Ketaatan yang lahir karena kita merasa bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Saudara, ketaatan kita kepada Tuhan membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Dan ketaatan adalah wujud penyembahan kita kepada Tuhan. Karena itu saudara, mari hari ini kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, apakah kita sudah sungguh bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita? Yang kedua, apakah ketika kita mengatakan, "Aku mengasihimu Tuhan," itu hanyalah di mulut kita, hanyalah lip service, ataukah sungguh dari dalam hati kita? Maka jika jawaban kita adalah, "Ya, saya mengasihi Tuhan," mana buktinya? Tunjukkanlah dengan ketaatan kepada Tuhan yang tulus dari dalam hatimu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa yang Tuhan inginkan bukan hanya sekedar perkataan "aku mengasihi Tuhan" atau ketika kami menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, tetapi yang Tuhan inginkan agar setiap kami boleh taat kepada Tuhan yang lahir sungguh dari dalam hati kami, karena kami bersyukur Tuhan telah terlebih dulu menyelamatkan kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami masih sering melanggar perintah-Mu. Ampuni kami kalau kami masih belum taat. Tapi kami rindu untuk terus belajar, kami rindu untuk terus dibentuk, sehingga semakin hari kami boleh semakin taat kepada Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh punya kesadaran dan punya kerinduan untuk mau taat kepada Tuhan, untuk membuktikan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kamu berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini, Tuhan Yesus memberkati.